Bab 1471 kamu nomor 1. Pada saat ini, keheranan memenuhi wajah Niwaner dan Nisir. Mereka sangat terkejut dan tampak agak menyedihkan. Pada saat serangan terakhir mereka berakhir dengan kegagalan, kemarahan di hati mereka tidak punya pilihan selain berubah menjadi ketidakberdayaan yang tidak mau. Tidak mungkin, ini jelas tidak mungkin. Bagaimana mungkin saudara-saudari kita kehilangan kamu? Tiba-tiba, Nisir berteriak dengan cara yang sangat tidak terdamaikan. Saat dia berteriak, tetesan air mata berkilau muncul di matanya. Penghinaan. Baginya, ini adalah penghinaan yang luar biasa. Dia, yang menganggap dirinya sebagai murid nomor 9 dari 9 kekuatan, dikalahkan. Ini setara dengan dia dicopot. Mulai hari ini dan seterusnya, murid terkuat di antara para murid 9 kekuatan tidak akan lagi menjadi mereka berdua. Sebaliknya, itu akan menjadi Chu Feng. Dia tahu ini sangat baik di hatinya. Itulah alasan mengapa dia merasa sangat sulit untuk menerimanya. Dia merasa sangat sulit untuk menerima bahwa mereka, yang tidak tertandingi oleh orang lain, telah dicopot dan diturunkan ke tingkat yang sama dengan semua orang. Meskipun kalian berdua sangat kuat, kamu tidak sekuat itu. Sementara kekuatan pertarunganmu memang meningkatkan tingkat dan menjadi sangat dekat dengan tingkat 4 Half Martial Emperors setelah menggunakan kekuatan ilahi kamu. Kalian berdua sebenarnya belum pada tingkat peringkat 4 Half Martial Emperor. Bagaimanapun, setengah kaisar bela diri tetap eksis di atas raja bela diri. Tidak peduli seberapa kuat seorang raja bela diri, tidak peduli seberapa menantang kekuatan pertempuran mereka. Mereka hanya bisa sangat dekat dengan tingkat Half Martial Emperor dan tidak benar-benar dapat benar-benar setara dengan mereka. Petik 2. Namun, aku berbeda dari kalian berdua. Apa yang aku gunakan adalah kekuatan roh, bukan kekuatan bela diri. Kekuatan bertarung kekuatan rohku tidak jauh dari peringkat 4 Half Martial Emperor. Sebaliknya, itu benar-benar mampu bertarung dengan pijakan yang sama ke pangkat setengah Martial Kaisar peringkat 4. Jadi, kalian berdua tidak cocok untukku. Ini bukan kecelakaan, itu hanya logis dan masalah saja, kata Chu Feng perlahan. Kamu, Nisir duduk di tanah dengan sikap tak berdaya. Dia memiliki ekspresi yang sangat tidak bernyawa. Tampaknya dia telah menerima kejutan yang sangat dalam. Jika Nisir kedinginan oleh salju musim dingin lebih awal, dari kata-kata Chu Feng hanya akan menambah hujan es ke salju. Niwaner memegangi adik perempuannya yang hampir pingsan dan berkata, Chu Feng, kamu sudah menang. Ayo kita pergi. Nada bicaranya sebenarnya mengandung jejak permohonan. Dia takut, dari lubuk hatinya, dia takut bahwa Chu Feng tidak akan membiarkan mereka pergi. Itu karena dia tahu bahwa Chu Feng memiliki kemampuan untuk merawat mereka. Tanpa bergerak, hanya dengan tatapan dari mata Chu Feng, pembentukan roh yang gagal ditembus saudara kembar bahkan setelah melelahkan semua kekuatan mereka mulai menghilang. Kalian berdua bisa pergi, aku tidak akan menemuimu, kata Chu Feng sambil melambaikan tangannya. Pada saat ini, tatapan Niwan berkedip-kedip. Dia bangkit untuk pergi tetapi, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan berkata, Chu Feng, aku akui kamu sangat kuat. Di antara semua murid 9 kekuatan sekarang, kamu nomor 1. Petik 2. Setelah dia meninggalkan kata-kata itu, figur Niwaner dan Nisir bergoyang dan kemudian menghilang. Tidak ada yang tahu bahwa mereka datang ke sini, dan sangat sedikit orang yang tahu tentang pertarungan yang mereka miliki dengan Chu Feng. Chu Feng, sementara orang tua ini tahu bahwa kamu sangat kuat, aku tidak pernah berharap kamu sekuat ini. Mungkin, penguasa era lain akan segera muncul. Tiba-tiba, suara seorang lelaki tua terdengar. Itu Hong Qiang. Hong Qiang adalah puncak Half Martial Emperor. Dengan demikian, dia bisa datang dan pergi tanpa jejak. Jika dia tidak ingin menunjukkan dirinya, maka Chu Feng dan yang lainnya tidak akan bisa merasakannya bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Namun, jelas bahwa dia sudah ada di sana untuk beberapa waktu sekarang. Paling tidak, dia telah melihat bagaimana Chu Feng telah mengalahkan saudara perempuan Ni dari bayang-bayang. Teman-teman kecil, bisakah kalian semua mengizinkan aku untuk berbicara dengan Chu Feng secara pribadi? Hong Qiang bertanya sambil tersenyum. Mendengar itu, Lin Yezu dan yang lainnya bergegas keluar. Ketika mereka berjalan keluar dari aula istana, mereka tidak lupa tersenyum dan dengan hormat menyambut Hong Qiang. Mereka semua tahu seperti apa karakter Hong Qiang itu. Dia adalah seorang kaisar marsial setengah puncak, seseorang pada tingkat yang sama dengan kepala sekolah mereka. Seseorang seperti dia adalah orang yang tidak berani mereka sakiti. Chu Feng, permintaan maaf aku, orang tua ini telah mengecewakan kamu. Aku tidak berhasil membuka segel pada benih Raging Flames Lotus Flower. Setelah semua orang pergi, Hong Qiang berbicara meminta maaf. Senior, kata-kata apa itu? Itu junior yang membuat kamu tidak nyaman untuk memulai. Jadi, bagaimana mungkin senior bisa mengecewakan aku? Petik 2. Aku percaya bahwa dengan kemampuan senior, kamu akan, cepat atau lambat, dapat membuka segel benih bunga lotus itu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Sebenarnya, segelnya harus segera. Setelah 9 kekuatan power selesai, aku pasti akan menyerahkan kamu biji lotus yang tidak disegel, kata Hong Qiang. Aku percaya senior. Chu Feng menepi kursi dan kemudian berkata, senior, silakan duduk. Sudah beberapa hari sejak kita terakhir bertemu, dan junior ini memiliki beberapa hal yang ingin dia sampaikan kepada senior. Petik 2.
Setelah Hong Qiang duduk, dia berkata sambil tersenyum, aku juga ingin mendengar tentang detail bagaimana kamu mengalahkan pangeran ketiga klan Dongfang Imperial di World Spirits Alliance. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tersenyum. Dia berseru dalam hatinya tentang seberapa baik informasi Hong Qiang untuk benar-benar mengetahui masalah ini dengan cepat. Selain itu, ia jelas menggunakan nama samaran Feng Chu untuk mengalahkan Dongfang Zexuan. Namun, Hong Qiang dapat menebak bahwa itu adalah perbuatannya. 1. Sebenarnya, itu terjadi seperti ini. Setelah beberapa saat seru, Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan mulai menceritakan apa yang terjadi dengan sangat rinci. Pada saat yang sama ketika Chu Feng sedang mengobrol dengan Hong Qiang, dua saudari Ni Waner dan Ni Xier kembali ke tempat tinggal mereka. Namun, setelah mereka kembali ke tempat tinggal mereka menemukan seseorang. Itu adalah seorang wanita yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tetap mempertahankan penampilan wanita paruh baya. Tidak hanya dia sangat cantik, dia juga sangat berkelas. Yang paling penting, sensasi yang menindas yang dia berikan adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang awam. Orang ini adalah kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden, Master Ni Waner dan Ni Xier. Apakah kamu berdua pergi untuk menemukan Chu Feng? Kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden bertanya. Ni Wan mengangguk. Sepertinya kamu telah dikalahkan, kata kepala sekolah Taman 10.000 Bunga. Ni Wan mengangguk lagi. Kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden menghela nafas yang sangat dalam. Sepertinya dia sangat kecewa. Apakah kamu keluar semua? Kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden bertanya. Tuan, kami keluar semua, jawab Ni Waner. Kamu menggunakan kekuatan suci tubuh ilahi? Tanya kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden. Kami melakukannya, jawab Ni Waner. Ke tingkat apa? Tanya kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden. Kami berubah, jawab Ni Waner. Kalau begitu, seberapa jauh kamu memaksanya? Kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden terus bertanya. Kami habis-habisan tetapi tidak bisa melukainya sedikit pun. Kami dipaksa keluar dari transformasi kami dengan teknik roh dunianya, jawab Ni Waner. Petik 2. Kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden terdiam. Setelah waktu yang sangat lama, dia bertanya, apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Mungkinkah dia kaisar setengah bela diri? Petik 2. Tidak, dia hanya peringkat 6 Martial King, kata Ni Waner. Kalau begitu, bagaimana kalian berdua bisa dikalahkan? Kepala sekolah Taman 10.000 Bunga menjadi emosional. Dia tidak berani percaya ini nyata. Tuan, kami tidak kompeten. Mendengar itu, Ni Waner dan Ni Xier langsung berlutut di tanah. Jangan bilang padaku bahwa teknik roh dunianya begitu kuat sehingga kalian berdua akhirnya dikalahkan. Dengan susah payah aku mengajari kamu berdua bagaimana menghadapi para spiritis dunia. Dan sekarang, kamu berdua ahli dalam berurusan dengan para spiritualis dunia. Jadi, ceritakan yang sebenarnya. Mengapa kamu dikalahkan? Kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden terus bertanya. Tuan, kami tahu ini sangat sulit dipercaya. Namun, teknik roh dunianya luar biasa dan sangat kuat. Di antara semua spiritis dunia jubah serangga Mark Serangga, ia adalah yang terkuat yang pernah kami temui. Petik 2. Bahkan jika kamu ingin kami menantangnya di lain waktu, 10 kali lebih banyak, 100 kali lebih banyak atau bahkan 1000 kali lebih banyak, hasilnya akan sama. Pasti kita yang akan dikalahkan, Ni Wan berbicara jujur. Sangat jarang dia mengakui kekalahan. Namun, kali ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya. Setelah bertarung melawan Chu Feng, dia tahu bahwa Chu Feng sangat kuat. Sepanjang seluruh pertempuran mereka, Chu Feng sangat santai. Mereka hanya tidak bisa memaksa Chu Feng untuk menggunakan kartu trufnya. Chu Feng masih memiliki teknik lain yang tak terhitung jumlahnya yang mereka tidak tahu. Dengan demikian, Ni Waner tahu bahwa mereka berdua tidak pada tingkat yang sama dengan Chu Feng sama sekali. Petik 2. Pada saat ini, kepala sekolah Ten Thousand Flowers Garden menjadi sunyi sekali lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, Dugu Xingfeng, Master Alliance Spiritis World, Old Daoist Wu Liang, Miao Renlong, kamu rubah tua. Aku sekarang tahu mengapa kamu semua berpikir begitu tinggi tentang Chu Feng itu. Petik 2. Ingat, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua tidak bisa mencoba berteman dengan Chu Feng. Namun, kamu juga tidak boleh menjadi musuhnya lagi, kata kepala sekolah Taman 10.000 Bunga. Dimengerti, Ni Waner dan Ni Xier tidak berani menentang perintah tuannya, mereka juga tidak ingin menentang perintah tuannya. Maka, keduanya menjawab serempak. Bab 1472 Bagaimana kalian semua ingin mati? Sementara tidak ada yang tahu tentang Chu Feng mengalahkan saudara perempuan Ni, ada dua kelompok murid yang berkumpul bersama secara pribadi. Adapun tujuan pertemuan mereka, itu adalah untuk berkonspirasi melawan Chu Feng. Pada saat ini, ada 21 orang berkumpul di kediaman murid sekte Tanah Terkutuk. Semua 20 murid terkutuk Tanah Sekte terkumpul di sini. Adapun orang tambahan, itu adalah murid Gunung Qianwood, Qin Lingyun. Apa katamu, kamu ingin kami merawat murid Qianwood Mountain kamu Chu Feng? Orang yang berbicara itu bernama Yan Gui. Dia adalah murid terkuat di antara 20 murid terkutuk Tanah Sekte. Seperti Qin Lingyun, dia juga peringkat 9 Martial King. Namun, dibandingkan dengan Qin Lingyun, Yan Gui ini memancarkan aura pembunuh yang jauh lebih padat. Bukannya dia tidak ingin menyembunyikannya. Sebaliknya, dia tidak bisa.
Lebih jauh, aura pembunuh yang dia bawa bersamanya sangat jahat. Jelas bahwa dia mempraktikkan semacam teknik misterius yang aneh. Ini tidak bisa disalahkan padanya. Bagaimanapun, seluruh sekte tanah terkutuklah, dari kepala sekolah hingga para murid, semuanya seperti ini. Sebelum sekte tanah terkutuklah menjadi bagian dari 9 kekuatan, itu bukan kekuatan yang bergengsi dan jujur. Meskipun mereka telah mengekang kejahatan mereka setelah menjadi bagian dari 9 kekuatan. Banyak orang tahu bahwa metode penanaman sekte tanah terkutuklah yang paling aneh di antara 9 kekuatan. Ini adalah hadiahnya. Qin Lingyun melemparkan karung kosmos ke Yang Gui. Yang Gui menangkap kosmos sak dan memeriksa isinya. Setelah itu, dia mengungkapkan senyum senang dan bertanya, "Mengapa kamu meminta bantuan kami? Mungkinkah kamu tidak bisa menangani bocah itu sendiri?" Petik 2. Tidak, itu bukan karena aku tidak bisa. Itu hanya karena aku tidak bisa merawatnya di tempat terbuka. Kamu semua hanya perlu membantu aku menangkapnya. Setelah itu akan dilakukan jika kamu menyerahkannya kepada aku secara pribadi, kata Qin Lingyun. Yakinlah, ini sepotong kue. Yang Gui tersenyum ringan dan memasukkan kosmos sak ke dadanya. Sisa-sisa era kuno akhirnya dibuka. Perburuan 9 kekuatan akhirnya dimulai. Momen yang sangat menarik ini, kompetisi antara para murid 9 kekuatan, akhirnya akan diresmikan. Pada saat ini, para murid dari 9 kekuatan, serta para murid dari sekte dan sekolah kecil lainnya, dikumpulkan baik dalam kelompok 3 atau 4 atau sendirian. Semua dari mereka sudah memasuki sisa-sisa era kuno. Mereka semua memegang peta di tangan mereka. Selanjutnya, mereka semua dengan sungguh-sungguh memeriksa peta mereka. Bukan karena mereka bertindak sangat hati-hati. Sebaliknya, mereka takut. Mereka takut bahwa mereka akan mengambil jalan yang salah dan menghadapi bahaya. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, seluruh tanah suci martialisme adalah tempat di mana organisme era kuno akan hidup. Namun, saat ini, tidak banyak tempat yang bisa dianggap sebagai sisa era kuno. Seperti namanya, sisa era kuno adalah tempat yang berisi tanaman yang hilang dari era kuno. Adapun organisme dari era kuno, orang akan takut tanpa akhir hanya dengan memikirkannya. Jadi, bagaimana mungkin ada orang yang berani pergi dan menyinggung mereka? Selain itu, selain tanaman yang hilang pada era kuno, ada juga banyak formasi pembantaian yang berserakan. Formasi pembantaian itu mampu membunuh orang tanpa mereka sadari mereka ada di sana. Itulah alasan mengapa para murid ini dengan hati-hati memeriksa peta yang telah mereka berikan. Mereka sangat takut bahwa mereka akan memasuki wilayah organisme era kuno. Selain itu, sisa-sisa era kuno ini sangat luas. Bahkan jarak yang telah ditetapkan oleh Gunung Qianwood untuk 9 kekuatan powers ini adalah sejumlah besar tanah. Karena itu, mereka perlu mengingat peta secara mendalam, agar tidak mengambil jalan yang salah. Seperti yang diharapkan dari sisa-sisa era kuno, tempat ini benar-benar luar biasa. Setelah memasuki sisa era kuno, Chu Feng menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia merasa seolah telah memasuki era kuno. Dia merasa seolah-olah dia bisa melihat makhluk raksasa yang telah berjalan di tanah era kuno, dan para ahli kuat yang bertarung dengan makhluk hidup era kuno. Itu adalah era yang sangat berbahaya. Namun, itu juga merupakan era di mana para ahli yang kuat berlimpah. Sayangnya, waktu tidak berhenti. Tidak mungkin bagi Chu Feng untuk kembali ke era kuno. Adapun para ahli dari era itu, tidak satupun dari mereka yang tersisa. Meskipun tempat ini adalah sisa era kuno dan berisi organisme dari era kuno, mereka hanya organisme zaman itu. Itu tidak berarti bahwa organisme-organisme itu telah hidup melalui era kuno sebelumnya. Faktanya, apa yang disebut organisme era kuno dalam sisa-sisa era kuno hanyalah keturunan dari organisme itu. Mereka tidak benar-benar eksistensi yang sangat kuat dari era kuno. Lagi pula, setelah beberapa puluh ribu tahun, bagaimana mungkin ada ahli yang bisa terus hidup? Bahkan jika ada ahli yang tetap hidup, bagaimana mungkin mereka tetap di tempat seperti ini? Namun, Chu Feng benar-benar berharap bahwa keajaiban dapat terjadi, keajaiban yang akan memungkinkan para ahli dari zaman itu untuk terus hidup. Karena, jika ada orang seperti itu, maka Chu Feng ingin bertemu dengan mereka menggunakan segala cara yang mungkin. Dia ingin dapat mendengar dengan telinganya sendiri sebuah narasi tentang era kuno dari individu-individu itu. Chu Feng, mari kita pergi bersama. Tiba-tiba, sebuah suara menghancurkan jalur pemikiran Chu Feng. Itu Lin Yezu. Lin Yezu dan murid-murid lain dari World Spiritist Alliance sedang mengundang Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Terima kasih atas undangannya. Namun, aku masih memiliki sesuatu yang harus aku jaga. Dengan demikian, aku tidak akan dapat melakukan perjalanan dengan kamu semua. Aku berharap kamu semua beruntung. Saat Chu Feng berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak. Seperti panah yang baru saja meninggalkan busur, dia menembak ke kedalaman era kuno sisa. Bajingan itu, dia melarikan diri dengan cepat. Aku yakin dia takut kakak senior Qin akan memberinya pelajaran. Ketika Bai Yun Xiao melihat bahwa Chu Feng menghilang dalam sekejap, dia mencibir. Yakinlah, dia tidak bisa melarikan diri, kata Qin Lingyun dengan percaya diri. Saudara senior Qin, apa maksudmu dengan itu? Tao Xiangyu dan yang lainnya bingung. Wos. Tepat pada saat ini, 20 murid dari Sekte Tanah Terkutuklah, di bawah kepemimpinan Yang Gui, menyapu seperti kilat berturut-turut menuju arah yang telah ditinggalkan Chu Feng. Mereka mengejar Chu Feng.
Oh tidak, mereka berencana untuk menyerang Chu Feng. Su Mei menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin mengejar mereka. Tidak perlu mengejar mereka. Saudara junior Chu Feng harus bisa berurusan dengan mereka. Namun, Lin Yezu dan yang lainnya menghentikan Su Mei. Mereka sangat percaya diri pada Chu Feng. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, Su Mei menyadarinya. Dia terlalu khawatir tentang Chu Feng dan lupa tentang kekuatan Chu Feng. Apakah ada orang di antara murid-murid ini yang mungkin bisa melukai Chu Feng? Saudara senior Qin benar-benar brilian. Pada saat ini, Bai Yun Xiao dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Mereka tahu apa yang dimaksud Qin Ling Yun dengan kata-katanya. Sampah seperti dia tidak mengharuskan aku untuk bertindak secara pribadi untuk menghancurkannya sepenuhnya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia pergi dan melakukan pendakian ke World Spiritist Alliance dan berhasil bersekongkol dengan mereka, dia akan cocok untukku sekarang? Bertarung denganku, dia masih terlalu berpengalaman. Qin Ling Yun sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia bahkan melemparkan pandangan provokatif pada Lin Yezu dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Lin Yezu dan murid-murid lain dari World Spiritist Alliance memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chu Feng dan merupakan sekutunya. Itulah alasan mengapa dia pergi mencari bantuan para murid sekte Tanah Terkutuk. Seperti ini, itu akan menjadi 2 lawan 1. Bahkan jika Lin Yezu dan yang lainnya bertindak untuk membantu Chu Feng, mereka hanya akan mencari malapetaka mereka sendiri. Pada saat ini, Qin Ling Yun melihat bahwa Lin Yezu dan yang lainnya belum bertindak. Dengan demikian, dia berpikir bahwa mereka takut dan tidak berani bertindak untuk membantu Chu Feng. Tentu saja, bocah itu akan menghadapi musibah besar sekarang. Dengan kultivasinya, dia benar-benar menerima 6 taruhan dan melampaui 2 peri taman bunga 10.000. Pasti ada banyak orang yang tidak bisa mentolerir itu. Wajar baginya untuk berada dalam krisis sekarang. Petik 2. Banyak orang bisa mengatakan bahwa para murid dari Sekte Tanah Terkutuklah telah mengejar Chu Feng. Selanjutnya, mengambil kesempatan ini, mereka mulai menyanjung Ni Waner dan Ni Xier. Kedua saudara perempuan Ni merasa orang-orang semacam ini sangat menghina. Bahkan, mereka bahkan tidak repot-repot melirik mereka. Mereka merasa bahwa orang-orang seperti mereka sangat disesalkan. Selain itu, mereka juga merasa bahwa 20 murid terkutuk Tanah Sekte sangat disesalkan. Setelah semua, mereka berdua sudah tahu betapa menakutkannya Chu Feng. Wos. Pada saat ini, 20 murid dari Sekte Tanah Terkutuklah masih mengejar Chu Feng. Selanjutnya, mereka berhasil menangkapnya, dan sekarang menjaga jarak tertentu darinya. Namun, yang mengejutkan mereka tidak berharap bahwa kecepatan Chu Feng akan secepat ini. Jika mereka tidak pergi keluar, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengejar dia. Pada saat ini, kilatan kedinginan bersinar melalui mata Yan Gui. Dia marah dengan pengejaran, dan berencana untuk menggunakan keterampilan bela diri gerakan dengan cepat mengejar Chu Feng. Namun, tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya. Chu Feng, yang lebih cepat daripada kilat, benar-benar berhenti dan berdiri di sana seperti bel besi. Berhenti tiba-tiba Chu Feng mengejutkan para murid dari Sekte Tanah Terkutuk. Selain Yan Gui, sisanya tumbuh agak panik. Namun, pada akhirnya, mereka juga berhenti. Namun, mereka tidak mengerti. Chu Feng jelas tahu bahwa mereka datang untuknya. Jadi, mengapa dia tidak terus berlari dan malah berhenti tiba-tiba? Ini tidak masuk akal. Apa yang salah? Kenapa kamu tidak berlari lagi? Mungkinkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri? Tanya Yan Gui. Chu Feng tertawa ringan. Dia berbalik dan mulai meregangkan tubuhnya. Jepret, suara seperti petasan mulai terdengar dari seluruh tubuhnya. Kemudian, dia berkata, bagaimana kalian semua ingin mati? Bab 1473 Iblis Hidup. Kaulah yang akan mati. Seorang murid dari Sekte Tanah Terkutuk menyerang. Gerakannya sangat aneh. Dia bergerak seperti citah. Tangannya sangat kuat, seolah-olah mereka adalah sepasang cakar harimau. Sedangkan untuk tubuhnya, itu dalam bentuk yang sangat aneh, seperti bangau. Itu adalah keterampilan bela diri, yang setidaknya peringkat 8. Sayangnya, meskipun dia telah menguasai keterampilan bela diri ini dan dia memiliki kultivasi yang sama dengan Chu Feng, peringkat 6 Martial King. Perbedaan antara kekuatan pertempuran mereka benar-benar terlalu besar. Bang! Chu Feng tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia hanya menginjakkan kakinya di tanah. Setelah itu, gelombang udara melonjak maju dan mendarat di tubuh murid Sekte Tanah Terkutuk itu. Kresek. Dalam sekejap, suara gertakan yang tajam mulai terdengar dari tubuh murid itu. Pada saat ia jatuh ke tanah, bukan saja ia berdarah dari mata, telinga, lubang hidung dan mulutnya, pembuluh darah dan meridiannya juga patah. Dia sekarang benar-benar berlumuran darah. Bajingan. Salah satu murid dari Sekte Tanah Terkutuklah mulai menyerang Chu Feng. Murid ini adalah peringkat 7 Martial King, tingkat lebih tinggi dari Chu Feng. Murid ini benar-benar yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan Chu Feng. Menggunakan keterampilan bela diri gerakan, murid ini tiba di hadapan Chu Feng dalam sekejap. 5 jarinya mengepal dan kemudian dia menjulurkan jari tengahnya. Ini adalah keterampilan bela diri dengan semua kekuatannya terfokus pada jari tengah. Jika seseorang dikejutkan oleh keterampilan bela diri ini, bahkan jika seseorang tidak mati, ia akan lumpuh. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan serangannya, murid terkutuk Tanah Sekte ini bahkan telah menempatkan jimat yang terlihat samar-samar di jari tengahnya.
Ini adalah cara Sekte Tanah Terkutuklah melakukan hal-hal. Mereka akan menggunakan jimat untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Murid Sekte Tanah Terkutuk ini telah mengarahkan tinjunya pada Dantian Chu Feng. Dia berencana melumpuhkan kultivasi Chu Feng. Harus diakui, dia sangat kejam. Putej, Namun, sebelum tinjunya bisa mengenai Chu Feng, dia berteriak keras. Ternyata dantiannya telah ditusuk. Chu Feng menembus dantiannya. Tangan Chu Feng seperti pedang. Tidak hanya itu benar-benar menembus dantian murid-murid terkutuk tanah ini, itu juga tidak berlumuran darah sama sekali ketika Chu Feng menariknya keluar. Seolah-olah tangan Chu Feng adalah pedang berharga yang tidak bisa dinodai. Paa. Setelah melumpuhkan murid terkutuk tanah sekte itu, Chu Feng dengan kejam menamparnya beberapa meter jauhnya. Seperti karung pasir, murid itu menabrak pohon besar sebelum jatuh ke tanah, di mana ia kehilangan kesadaran. Selanjutnya, kata Chu Feng dengan suara yang sangat jelas. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah murid-murid sekte tanah terkutuklah di hadapannya bukanlah manusia dan bukannya babi, domba, bebek dan angsa, hanya sekelompok ternak yang menunggu untuk disembelih. Jika dia ingin membunuh mereka, dia akan dapat melakukannya dengan mudah. Kamu. Melihat ini dan mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, selusin lebih murid yang tersisa dari sekte tanah terkutuklah mulai menggerogoti gigi mereka dengan marah. Mereka ingin mengerumuni Chu Feng dan membunuhnya. Berhenti. Namun, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Suara ini menghentikan semua murid. Itu adalah Yan Gui. Aku meremehkanmu, kata Yan Gui. Kamu bukan yang pertama mengatakan kata-kata itu, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan pertempuran untuk melampaui kultivasi 3 tingkat di atas kamu sendiri, kultivasi kamu masih hanya dari peringkat 6 Martial King. Paling-paling kamu bisa bertarung melawan peringkat 9 Martial Kings. Petik 2. Namun, di antara kita di sini, jumlah orang yang mampu bertarung melawan setengah Martial Kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan bisa menang melawan kami? Kata Yan Gui. Jika aku memberitahu kamu bahwa bahkan jika kamu semua datang pada aku bersama, kamu tidak akan cocok untuk aku, apakah kamu semua percaya itu? Tanya Chu Feng. Hahaha. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Yan Gui dan murid-murid lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Cara mereka melihatnya, Chu Feng sedang melucu. Seolah-olah monyet memberitahu sekelompok serigala bahwa dia akan bisa memakan semuanya. Itu sangat tidak realistis, dan cukup konyol untuk menyebabkan seseorang mati karena tawa yang berlebihan. Wos, tepat pada saat ini, sinar cahaya melintas. Seolah-olah ada sesuatu yang tiba di antara mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, murid-murid sekte tanah terkutuklah semua terkejut. Itu sebenarnya Chu Feng. Chu Feng telah tiba di antara mereka. Terlebih lagi, dia memiliki senyum aneh di wajahnya. Kalian semua, naik ke lantai. Tiba-tiba, Chu Feng mengangkat tangannya dan cahaya keemasan melesat ke langit, berubah menjadi awan keemasan. Awan itu berkelap-kelip dengan cahaya keemasan dan memiliki rune dan segel berkeliaran di atasnya. Ketika tiba-tiba jatuh ke kerumunan, tekanan besar juga turun dari langit. Boom! Dalam sekejap, semua murid sekte tanah terkutuklah, termasuk bahkan Yan Gui, berbaring tengkurap seperti anjing yang sekarat. Mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Apakah kamu semua percaya padaku sekarang? Tanya Chu Feng. Kamu, monster macam apa kamu? Salah satu murid sekte tanah terkutuk itu sangat ketakutan. Bahkan nada suaranya telah berubah. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Namun, jelas bahwa kultivasinya adalah dari Martial King peringkat 6. Agar Martial King peringkat 6 bisa melakukan sesuatu seperti ini, selain monster, murid terkutuk tanah sekte ini tidak dapat memikirkan kemungkinan yang berbeda. Bas. Chu Feng membuat gerakan menggenggam dengan satu tangan, dan pedang yang terbentuk dari kekuatan bela diri muncul di tangannya. Dengan kejam, dia menusukkan pedang itu ke bahu kiri murid itu. Pedang itu menusuk ke bahu murid itu. Aku akan bertanya dan kalian semua akan menjawab. Jika kamu mengatakan sesuatu yang ekstra, jangan salahkan aku karena kejam. Nada suara Chu Feng sedingin es dan penuh dengan niat membunuh. Dia tidak bercanda. Para murid dari sekte tanah terkutuklah semua dapat merasakan bahwa Chu Feng tidak bercanda. Sementara seseorang mungkin bisa berbohong dengan kata-kata niat membunuh seseorang pasti tidak akan berbohong. Khusus untuk niat membunuh Chu Feng, itu adalah sesuatu yang dia tempati melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Ini jelas bukan palsu. Selain itu, karena para murid dari sekte tanah terkutuklah juga orang-orang yang telah memulai jalur pembantaian, mereka tahu dengan lebih pasti betapa niat membunuh Chu Feng sebenarnya. Dengan demikian, para murid dari sekte tanah terkutuklah bisa membayangkan betapa menakutkannya Chu Feng, dan bahwa tangannya pasti telah ternoda oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah seorang iblis yang telah membunuh berkali-kali tanpa berkedip. Dia adalah pembunuh berdarah dingin sejati. Dengan demikian, mereka tahu bahwa Chu Feng akan melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan, dan akan benar-benar membunuh mereka jika mereka berani mengatakan sesuatu lebih dari yang dia minta. Dengan demikian, bahkan Yang Gui tidak berani mengatakan apapun. Seperti burung-burung yang ketakutan, mereka menggigil sambil berbaring di tanah. Siapa di antara kalian semua, yang terkutuklah Soil Seven? Tanya Chu Feng. Ini, kata-kata itu mengejutkan semua murid sekte tanah terkutuk, terutama Yan Gui, yang ekspresinya berubah tidak wajar. Namun, tidak ada yang mau mengatakan apapun. Wos.
Chu Feng melambaikan tangannya. Pedangnya yang ada di bahu murid itu mengikuti gerakan lengannya dan memotong sepanjang jalan ke daerah Dantian. Dantian murid itu benar-benar diiris oleh Chu Feng. Ah, murid itu mengucapkan jeritan yang menyedihkan. Teriakannya bukan karena rasa sakit yang dia rasakan. Sebaliknya, itu karena budidaya yang telah dia latih selama bertahun-tahun saat ini menguap. Pada saat ini, dia merasa bahwa hidup lebih menyedihkan daripada mati. 1. Setelah itu, Chu Feng mengarahkan pedangnya ke murid lain dan menusukkannya ke tubuh murid itu. Kemudian, dia mengancam, katakan sekarang. Lain, akhir kamu akan sama dengan dia. Petik 2. Tolong jangan melumpuhkan kultivasi aku. Aku akan memberitahumu. Murid itu tidak berani menolak. Dia mengalihkan pandangannya ke 3 orang. Kemudian, dia mulai menangis kesakitan. Itu karena 3 orang yang dia perhatikan. Meskipun mereka tidak semua yang terkuat di antara mereka semua, mereka adalah 3 dengan status paling luar biasa. Di antara mereka, 1 adalah murid terkuat terkutuk tanah sekte mereka, Yan Gui, peringkat 9 Raja Bela Diri. Adapun 2 lainnya, Chu Feng tidak tahu nama mereka. Namun, 1 adalah Martial King peringkat 8 dan yang lainnya adalah Martial King peringkat 7. Setelah melihat 3 orang ini, Chu Feng mulai tersenyum. Pada saat yang sama dia mulai tersenyum, dia juga menutup matanya. 4 wajah muncul di benaknya. Jiang Qixia, Wu Kunlun, Zhao Yuetian dan Kuang Bainian. Setelah keempat ini muncul di wilayah Laut Timur, mereka menciptakan pergolakan besar dan menjadi musuh terbesar Chu Feng. Pada saat mereka berempat pertama kali muncul, Chu Feng merasakan tekanan besar. Keempatnya seperti 4 dinding yang tidak dapat diatasi. Sebelum Chu Feng, mereka menekannya begitu keras sehingga ia merasa sulit bernapas. Adapun 4 dari mereka adalah 4 dari 7 murid pribadi kepala sekolah sekte Tanah Terkutuk. Secara keseluruhan, ke-7 dari mereka dikenal sebagai 7 Tanah Terkutuk. Saat itu, jika bukan karena Lady Piao Miao meminjamkan Chu Feng kekuatannya, itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkan Jiang Qixia dan yang lainnya. Pada saat itu, Chu Feng masih terlalu kecil dan lemah. Tiba-tiba, Chu Feng membuka matanya dan melihat ke Yan Gui dan 2 lainnya lagi. Pada saat ini, senyum di wajahnya semakin padat. Ketiga orang ini juga bagian dari 7 Tanah Terkutuk. Masing-masing dari mereka lebih kuat dari Jiang Qixia dan 3 lainnya. Namun sekarang, mereka berbaring di bawah kaki Chu Feng seperti anjing sekarat. Jika Chu Feng ingin membunuh mereka, itu akan semudah menghancurkan semut. Yang paling penting, kali ini, Chu Feng tidak meminjam kekuatan dari orang lain. Dia hanya mengandalkan pada dirinya sendiri. Yan Gui, tampaknya kamu adalah kepala 7 Tanah Terkutuk, kan? Chu Feng berjalan ke Yan Gui dan bertanya. Chu Feng, bukan karena aku ingin menyerangmu. Itu Qin Lingyun, dia meminta kami untuk menanganimu. Petik 2. Itu benar, di Kosmos Sakku adalah keuntungan yang diberikan Qin Lingyun kepada kita. Kamu bisa mengambilnya. Tidak, ambil semuanya di Kosmos Sak aku. Tolong biarkan kami pergi. Yan Gui tidak berani menjawab pertanyaan Chu Feng. Sebaliknya, ia mulai memohon pengampunan. Bukannya Yan Gui tidak memiliki tulang punggung moral. Sebaliknya, itu karena dia sangat takut dan dipenuhi dengan penyesalan. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Chu Feng adalah domba yang bisa dia tangkap dengan mudah. Namun, ia sekarang menemukan bahwa alih-alih seekor domba, Chu Feng adalah harimau yang ganas. Meskipun mereka serigala yang lapar, mereka masih sangat kecil dan lemah sebelum Chu Feng. Dan sekarang, mereka semua menjadi makanan Chu Feng. Chu Feng tersenyum sekali lagi. Dia sudah tahu bahwa Yan Gui dan murid-murid lain dari Sekte Tanah Terkutuk yang datang untuk menyerangnya mungkin terkait dengan Qin Lingyun. Namun, dia tidak pernah berharap itu benar-benar terjadi. Chu Feng mengulurkan lengannya dan membuat gerakan meraih. Semua karung kosmos mereka tersedot ke tangan Chu Feng. Setelah itu, ia dengan santai menempatkan mereka ke dalam kosmos saknya sendiri tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seolah-olah semua ini adalah miliknya untuk memulai. Namun, jelas bahwa Chu Feng tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia membuka telapak tangannya, dan kekuatan menarik lainnya mulai menyebar. Yan Gui terhisap ke tangannya. Chu Feng memegang leher Yan Gui dengan satu tangan dan memegang pedangnya dengan yang lain. Kemudian, dia menusukkan pedang ke pinggang Yan Gui. Pedang itu hanya beberapa sentimeter dari dantian Yan Gui. Aku akan bertanya dan kamu akan menjawab. Jika kamu berani ragu sedikit pun, jika kamu berani berbohong sedikit pun, aku akan membuat kultivasi kamu bahwa kamu telah menghabiskan 32 tahun terakhir menjadi asap. Petik 2. Yang terbaik adalah kamu berbicara dengan jujur. Kamu harus tahu bahwa aku akan dapat melihat kebohongan kamu. Lightning berkedip di mata Chu Feng. Pada saat itu dia seperti iblis yang hidup yang dapat melihat semuanya. Bab 1474 tempat yang harus dikunjunginya. Apakah kamu tahu Tan Tai Sui? Tanya Chu Feng. Aku lakukan. Yan Gui tidak berani menyembunyikan apapun. Dalam hal ini, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Tanya Chu Feng. Dia. Yan Gui mulai sedikit ragu. Namun, pada akhirnya, dia berkata, dia ada di Sekte Tanah Terkutuk kita. Di Sekte Tanah Terkutukmu, dia bukan murid dari Sekte Tanah Terkutukmu, jadi mengapa dia berada di Sekte Tanah Terkutuk? Apakah kamu semua menangkapnya? Tanya Chu Feng dengan suara dingin. Ya itu betul, dia ditangkap oleh tuanku, jawab Yan Gui.
1. Mengapa kamu semua menangkapnya? Tanya Chu Feng. Tidak hanya dia mencuri seruling penyerap jiwa majikanku, dia juga membunuh 4 saudara juniorku. Tuanku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, kata Yang Gui. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng bergetar. Siapa Tan Tai Sue? Dia adalah wanita misterius yang tiba di wilayah Laut Timur bersama dengan Jiang Qixia dan yang lainnya. Tan Tai Sue telah membantu Chu Feng berkali-kali di masa lalu. Dia telah menjadi dermawan besar bagi Chu Feng. Awalnya, Chu Feng memasuki jalan surgawi ke tanah suci martialism bersama dengan Tan Tai Sue. Sayangnya, beberapa kemunduran telah muncul di jalan surgawi. Dengan demikian, Chu Feng tidak dapat masuk ke domain tanah terkutuklah bersama dengan Tan Tai Sue dan malah tiba di domain Qianwood. Karena itu, Chu Feng selalu khawatir tentang Tan Tai Sue sepanjang waktu. Dia tidak tahu apakah dia aman atau tidak saat kembali ke domain tanah terkutuk sendirian. Dan sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Gui, Chu Feng secara alami bahkan lebih khawatir. Sudah jelas bahwa Tan Tai Sue tidak aman saat ini. Kamu semua belum membunuhnya, mengapa kamu tidak? Sementara Chu Feng mengetahui bahwa Tan Tai Sue telah ditangkap, dia dapat mengatakan dari kata-kata Yang Gui bahwa Tan Tai Sue hanya ditangkap dan belum dibunuh. Itu karena dia telah menyembunyikan flut penyerap jiwa majikanku yang tersembunyi. Sebelum kita menemukan flut penyerap jiwa inkantit, dia tidak bisa mati, kata Yang Gui. Inkantit Soul Flute menyerap, apa itu? Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, harta warisan yang paling berharga dari kutukan tanah terkutuk kami, kata Yang Gui. Dalam hal itu, jika Tan Tai Sue menolak untuk memberitahu kamu semua lokasi di mana dia telah menyembunyikan flut penyerap jiwa inkantit, apa yang akan kamu semua lakukan? Tanya Chu Feng. Jika dia menolak untuk memberitahu kita bahkan ketika menghadapi kematian, maka, dengan kepribadian tuanku, dia akan membuatnya berharap dia sudah mati. Dia pasti akan memberitahu kami lokasinya, kata Yang Gui dengan jujur. Dia benar-benar tidak berani menyembunyikan apapun dari Chu Feng karena dia sangat takut Chu Feng melumpuhkan kultivasinya. Tiba-tiba, Chu Feng tertawa terbahak-bahak gembira dan gila. Hahaha, bagus, sangat bagus. Tan Tai Sue, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan memiliki hari seperti itu juga. Petik 2. Chu Feng telah melakukannya dengan sengaja. Yang Gui dan yang lainnya adalah murid-murid dari Sekte Tanah Terkutuk. Sementara Chu Feng bisa melumpuhkan budidaya beberapa dari mereka, dia tidak bisa benar-benar membunuh mereka. Jika tidak, itu akan menciptakan pergolakan besar dan bahkan mungkin mengarah pada dua kekuatan besar, Gunung Qianwood dan Sekte Tanah Terkutuklah, akan berperang. Untuk mencegah perang, ada kemungkinan bahwa Gunung Qianwood mungkin menyerahkan Chu Feng ke Sekte Tanah Terkutuk. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa membunuh Yang Gui dan yang lainnya. Namun, karena dia tidak bisa membunuh mereka tetapi malah mengajukan pertanyaan semacam itu kepada mereka. Tidak bisa dihindari bahwa Yang Gui akan berpikir tentang mengapa dia bertanya kepada mereka. Jika dia merenungkannya, mereka pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap Chu Feng. Jika tindakan pencegahan terbentuk di hati mereka, mereka pasti akan memberitahu kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk mereka tentang masalah ini setelah mereka kembali. Adapun itu akan menjadi krisis besar bagi Chu Feng. Tan Tai Sue akan memindahkan lokasinya atau dibunuh secara langsung. Untuk mencegah itu, Chu Feng sengaja tertawa terbahak-bahak. Dia ingin Yang Gui berpikir bahwa Tan Tai Sue adalah musuh besarnya. Dia ingin Yang Gui berpikir bahwa dia bertanya tentang Tan Tai Sue bukan karena dia khawatir tentangnya, tetapi karena dia ingin tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Seperti ini, Yang Gui dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan pencegahan terhadap pertanyaan Chu Feng. Bahkan, mereka mungkin bahkan tidak akan menyebutkan masalah ini kepada kepala sekolah mereka. Setelah semua, apa yang mereka lakukan adalah membocorkan informasi rahasia kepada Chu Feng. Jika kepala sekolah mereka mengetahui hal ini, mereka akan berakhir menderita bencana besar. Saudara junior Chu Feng, mungkinkah kamu juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap Tan Tai Sue itu? Benar saja. Yang Gui tertipu oleh kinerja Chu Feng dan berpikir bahwa Chu Feng juga seseorang dengan kebencian terhadap Tan Tai Sue. Memang aku tahu, ini juga kebencian yang sangat besar. Namun, tidak apa-apa, selama dia tidak menjalani hidupnya dengan damai, aku diyakinkan. Petik 2. Mempertimbangkan bahwa kalian semua memiliki musuh yang sama dengan diriku, aku akan mengampunimu hari ini. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan formasi awan di langit. Tekanan yang mengikat Yang Gui dan yang lainnya ke tanah juga dilepaskan. Put. Meskipun kebebasannya dikembalikan padanya, Yang Gui masih tidak bisa berdiri tegak. Sebaliknya, seperti tanah liat, dia duduk di tanah. 2. Pada saat ini, matanya tak bernyawa dan ekspresinya linglung. Dia basah kuyup dengan keringat dan terengah-engah. Dia sangat ketakutan. Meskipun Chu Feng hanya menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan, meskipun itu hanya periode yang sangat singkat, periode waktu ini mirip dengan berada di neraka baginya. Itu sangat sulit untuk ditanggung. Tiba-tiba, Chu Feng berkata, kalian semua, ambil semua jimat teleportasi kamu yang diberikan kepada kamu oleh Gunung Qianwood. Murid-murid Sekte Tanah Terkutuklah tidak berani menentang perintah Chu Feng. Satu demi satu, mereka mengeluarkan jimat teleportasi mereka dan memegangnya di tangan mereka. Saudara junior Chu Feng, apa yang kamu inginkan dari ini? Tanya Yang Gui dengan bingung. Sebelumnya, kalian semua datang untuk menyerangku. Ini bukan sesuatu yang bisa aku maafkan. Petik 2.
Namun, dengan mempertimbangkan bahwa Sekte Tanah Terkutukmu juga musuh Tantai Sue, aku membiarkan kalian semua hidup. Sementara aku bisa memaafkan pelanggaran modal kamu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa hukuman. Kalian semua, hancurkan jimat teleportasi kamu dan kembali, kata Chu Feng. Ini. Saudara junior Chu Feng, tolong jangan lakukan ini. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kalau tidak, kita. Kata-kata Chu Feng datang sebagai kejutan besar untuk Yang Gui dan yang lainnya. Untuk memecah jimat teleportasi mereka, bukankah itu dianggap mengorbankan Hun 9 kekuatan ini? Bagi mereka, ini akan sangat memalukan, penghinaan terbesar. Tidak hanya mereka akan dihukum oleh kepala sekolah mereka sekembalinya mereka. Mereka juga tidak akan dapat melepaskan diri dari reputasi sebagai desertir yang melarikan diri dari pertempuran selama sisa hidup mereka. Wos. Melihat bahwa mereka ragu-ragu, Chu Feng tiba-tiba punya pikiran. Kemudian, 20 tombak muncul di hadapannya. Mereka semua diarahkan ke lokasi mematikan dari 20 murid Sekte Tanah Terkutuk ini. Meskipun semua 20 tombak ini dibentuk melalui kekuatan roh, masing-masing dari mereka adalah pembentukan roh dengan kekuatan yang sangat kuat. Mampu mengambil nyawa para murid Sekte Tanah Terkutuk ini. Sebelum Chu Feng, bahkan Yang Gui tidak akan bisa lolos dari maut. Aku akan menghitung sampai 3. Kalian semua bisa pergi atau mati. Kamu memutuskan. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menutup matanya dan berkata dengan nada yang sangat membosankan, 1. Petik 2. Pop. Setelah Chu Feng menghitung 1, ia segera mendengar suara-suara yang muncul berturut-turut. Itu adalah suara jimat teleportasi yang dipecah. Ketika Chu Feng membuka matanya lagi, ia menemukan bahwa semua 20 murid terkutuk Tanah Sekte telah menjentikan jimat teleportasi mereka dan melarikan diri. Tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Melihat ini, Chu Feng tertawa ringan. Dia mencibir pada Yang Gui dan yang lainnya karena begitu pengecut. Pada saat yang sama, dia juga mengejek mereka karena begitu tidak berdaya. Dengan hanya sedikit kekuatan mereka benar-benar berani datang menyerangnya, mencoba membunuhnya. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tantai Sue, kamu harus bertahan. Setelah 9 kekuatan powers ini berakhir, aku, Chu Feng, akan datang dan menyelamatkanmu. Tiba-tiba, tatapan Chu Feng berubah serius. Dalam tatapannya yang serius ada kekhawatiran. Tantai Sue tidak hanya sangat membantu Chu Feng dan menyelamatkan hidupnya sebelumnya, dia juga tidak membunuh keempat dari 7 sekte tanah terkutuk. Dia hanya membunuh 1 di antara mereka berempat. Adapun 3 yang tersisa, termasuk Jiang Qixia sendiri, mereka semua telah dibunuh oleh Chu Feng. Dengan kata lain, Tantai Sue telah membantu Chu Feng melakukan pelanggaran membunuh 3 lainnya. Secara logis, Chu Feng harus pergi dan menyelamatkannya. Jika tidak, Chu Feng akan memiliki hati nurani yang bersalah. Saat memikirkan hal ini, Chu Feng tiba-tiba bergerak. Tubuhnya seperti kilatan petir. Dalam sekejap, dia menempuh jarak beberapa mil dan menghilang. Adapun arah yang dia hilangkan, secara alami di luar kisaran yang disediakan Qianwood Mountain untuk para peserta dari 9 Powers Hun. Selain itu, tidak diketahui siapapun, lokasi itu juga merupakan tempat paling berbahaya di seluruh sisa era kuno. Namun, tempat itu adalah tempat yang harus dikunjungi Chu Feng. Bab 1475 Sisa Era Kuno. Di luar sisa-sisa era kuno, kepala sekolah dari 9 kekuatan dan berbagai tetua berkumpul di sini. Mereka belum bubar. Sebaliknya, mereka mengobrol satu sama lain. Aku ingin tahu, kali ini, apakah akan ada murid yang menggunakan jimat teleportasi mereka setelah menghadapi bahaya? Kepala sekolah Eight Mountain Desolate Mountain Ranges berkata sambil tersenyum. Pastinya, meskipun ini adalah tindakan yang sangat memalukan dan memalukan untuk dilakukan bagi para murid, akan selalu ada orang yang gemetar ketakutan ketika menghadapi kematian. Hal semacam ini telah terjadi di setiap 9 Powers Hun. Jadi, bagaimana mungkin perburuan 9 kekuatan ini menjadi pengecualian? Kata Dao Tua Wu Liang. Kalau begitu, aku bertanya-tanya murid siapa yang akan menjadi yang pertama menggunakan jimat teleportasi mereka? Kepala sekolah kota Golden Armor berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang terdiam. Jika menggunakan jimat teleportasi adalah memalukan bagi para murid yang menggunakannya akan memalukan bagi kekuatan itu sendiri. Tidak ada yang berharap hal seperti ini terjadi pada murid mereka sendiri. Aku pikir pastilah murid Qianwood Mountain Chu Feng, kata kepala sekolah The Cursed Soil Sect. Mendengar kata-kata itu, tatapan Dugu Xing Feng sedikit menyempit, dan kilatan cahaya dingin bersinar melalui matanya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Master Aliansi Spiritualis Dunia dengan penuh rasa ingin tahu. Dia tidak kuat, namun, ia sangat dihormati oleh kamu semua dan menerima 6 taruhan. Ini pasti akan menyebabkan dia menjadi sombong. Petik 2. Seseorang harus memiliki kekuatan untuk sombong. Kekuatannya tidak cukup. Tidak dapat dihindari bahwa ia akan memasuki jalan yang salah atau memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak diprovokasi. Kedua kemungkinan ini akan menyebabkan dia menghadapi bahaya. Jika dia tidak bisa menahan bahaya, satu-satunya jalan keluar baginya adalah menggunakan jimat teleportasi. Kepala sekolah The Cursed Soil Sekte dianalisis secara rasional. Meskipun apa yang kamu katakan agak bias, itu juga bukan tanpa pembenaran. Mendengar alasan kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk itu, banyak orang mengangguk setuju. Pada saat ini, Dugu Xing Feng masih diam.
Namun, Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong dan Old Daois Wuliang mulai tersenyum. Lord Headmaster, seseorang menggunakan jimat teleportasi mereka. Tiba-tiba, sepasang tetua Cianwood Mountain dari era kuno Remnan berjalan keluar. Oh, seseorang menggunakan jimat teleportasi mereka secepat ini? Siapa itu? Mendengar kata-kata itu, banyak kepala sekolah yang hadir semua terkejut. Meskipun akan ada orang yang akan menggunakan jimat teleportasi mereka di setiap 9 Power Sehun, itu umumnya hanya terjadi setelah 9 Power Sehun telah berlangsung selama beberapa waktu. Sesuatu seperti hari ini, di mana jimat teleportasi digunakan tidak lama setelah pemburuan 9 kekuatan dimulai, sangat langka. Jika menggunakan jimat teleportasi adalah sebuah aib, maka menggunakannya dengan sangat cepat seperti ini akan menjadi aib paling besar. Setelah momen kejutan mereka, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sisa-sisa era kuno. Mereka semua ingin tahu murid kekuatan mana yang menggunakan jimat teleportasi mereka ini dengan cepat. Di depan mata orang banyak, Yan Gui dan 19 murid lainnya dari Sekte Tanah Terkutuklah berjalan ke garis pandang mereka sementara dipimpin oleh beberapa tetua dari Gunung Cianwood. Yan Gui, bagaimana mungkin kalian semua? Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Tanah Terkutuk tiba-tiba bangkit. Mereka tidak bisa duduk dengan erat dan wajah mereka dipenuhi dengan kejutan dan keheranan. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi murid Sekte Tanah Terkutuklah mereka yang akan menggunakan jimat teleportasi mereka terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, mereka berdua telah menggunakan jimat teleportasi mereka. Tuan, kitalah yang tidak kompeten, Yan Gui dan yang lainnya tahu betapa besar kesalahan yang mereka buat. Mereka segera berlutut di lantai dan mulai memohon pengampunan sambil bersujud. Apa yang terjadi? Siapa yang melukai kalian semua? Kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk itu bertanya dengan marah. Kepala Sekte Tanah Terkutuk telah memperhatikan bahwa tidak hanya ada orang yang terluka di antara 20 murid, ada juga orang-orang dengan kultivasi mereka yang lumpuh. Mereka pasti diserang. Jika tidak, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini Chu Feng, itu murid Gunung Cianwood Chu Feng. Yan Gui tidak menyembunyikan masalah ini. Apa? Chu Feng, mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Dugu Xingfeng, Miao Renlong dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, mereka tidak berharap bahwa Chu Feng akan melenyapkan semua murid Sekte Tanah Terkutuk ini secepat ini. Kenapa dia melakukan ini? Chu Feng Gunung Cianwood, selain dia, siapa lagi? Mengapa mereka menyerang kalian semua? Kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk terus bertanya. Itu hanya dia. Alasan dia menyerang kami adalah karena kami akhirnya berselisih dengannya karena ketidaksepakatan verbal. Kami bukan tandingannya, jadi kami tidak punya pilihan selain melarikan diri. Yan Gui tidak mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa mereka telah menerima manfaat dari Qin Lingyun dan memutuskan untuk pergi dan menyerang Chu Feng, hanya untuk diusir dari 9 kekuatan powers olehnya? Ini adalah sesuatu yang terlalu memalukan baginya untuk dikatakan. Dia benar-benar merasa sangat sulit untuk mengatakannya. Pada saat ini, semua orang menjadi terdiam. Terutama kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk, kulitnya menjadi pucat seolah-olah dia baru saja makan tikus mati. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Tidak perlu terus bertanya. Chu Feng, sendiri, memaksa ke-20 murid terkutuk tanah sekte untuk segera menggunakan jimat teleportasi mereka. Ini sudah cukup untuk menggambarkan semuanya. Meskipun kerumunan menemukan ini sangat sulit dipercaya dan bahkan sulit diterima, apa yang dikatakan Yan Gui dan yang lainnya telah memberitahu semua orang tentang betapa kuatnya Chu Feng. Terlepas dari apakah mereka ingin percaya atau tidak, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah kebenaran. Chu Feng benar-benar kekanak-kanakan. Mengapa dia memaksa orang lain untuk menggunakan jimat teleportasi mereka dan membuat mereka menyia-nyiakan kesempatan ini hanya karena argumen lisan? Petik 2. Kepala sekolah, bagaimana dengan ini? Sejak 9 kekuatan powers ini baru saja dimulai, bagaimana kalau kita membiarkan teman kecil sekte terkutuk ini kesempatan lain? Biarkan mereka untuk kembali ke sisa-sisa era kuno. Bagaimana menurut kalian semua? Dugu Xingfeng berkata sambil tersenyum berseri-seri. Penghinaan mutlak. Dia hanya menamparkan wajah kepala sekolah sekte tanah terkutuklah di depan orang banyak. Dugu Xingfeng mengatakan bahwa murid-murid terkutuk tanah sekte mereka jauh lebih rendah daripada murid-murid Gunung Cianwood, bahwa ia memberi mereka kesempatan lain karena kasihan. Tidak perlu, ayo pergi, kepala sekolah sekte tanah terkutuk itu mengertakkan gigi karena marah. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki karunia kepala sekolah yang agung. Dia benar-benar berdiri dan bersiap untuk pergi. Kera putih, pembunuh yang tergila-gila dengan cepat, meminta orang-orang datang dan menyembuhkan teman-teman kecil sekte terkutuklah, kata Dugu Xingfeng. Tidak dibutuhkan. Sekte tanah terkutuk kita tidak begitu lemah sehingga kita bahkan tidak bisa menyembuhkan luka kita sendiri. Perpisahan, kepala sekolah The Cursed Soil Sect tidak bersyukur sama sekali. Dia memimpin anak buahnya dan langsung pergi. Selamat saudara Dugu. Tampaknya seorang jenius surgawi telah muncul di Gunung Cianwood kamu, setelah kepala sekolah sekte tanah terkutuk pergi. Kepala sekolah 8 pegunungan desolet pegunungan Ranges segera menyatakan ucapan selamatnya. Betul, anak itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dia benar-benar mengalahkan 20 orang sendirian. Ini tidak bisa dipandang remeh. Aku khawatir teman-teman kecil Taman 10.000 Bunga Taman Niwaner dan Nisier akan bertemu lawan mereka dalam 9 Powers Hun tahun ini.
Kepala sekolah lainnya juga mulai menggemakan pujian dalam suksesi. Dugu Xingfeng menghadapi pujian penonton dengan senyum di wajahnya. Dapat dilihat bahwa dia sangat bahagia. Dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah naga di antara manusia. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa kemajuan Chu Feng akan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Kali ini, dia merasa sangat senang. Namun, kepala sekolah 10,000 Flowers Garden memiliki wajah tanpa ekspresi. Dia merasa sangat sedih. Itu karena dia sudah tahu bahwa 10.000 taman bunga milik Niwaner dan Ni Xier bukan tandingan Chu Feng. Selama tidak ada yang tak terduga terjadi, Chu Feng pasti akan menjadi pemenang dalam 9 kekuatan powers ini. Sementara itu, di dalam sisa-sisa era kuno, Chu Feng tidak tahu tentang apa yang terjadi di luar. Dia mengikuti peta di benaknya dan mencari harta karun yang penuh dengan sumber daya budidaya. Chu Feng telah lama melampaui batas jangkauan bahwa Gunung Qianwu telah ditunjuk untuk para murid. Dia telah memasuki wilayah yang sunyi dan menakutkan. Tempat ini tertutup kabut kuning. Bahkan mata surga Chu Feng hanya bisa melihat jarak terbatas di sekitarnya. Selanjutnya, raungan aneh bisa terdengar di kejauhan tanpa henti. Raungan itu seperti lolongan serigala, geraman harimau, tangisan burung, dan suara serangga. Pada dasarnya, mereka sangat aneh. Singkatnya, aura yang sangat berbahaya memenuhi wilayah ini. Seolah-olah bahaya bisa turun pada waktu tertentu. Ini adalah sisa-sisa era kuno yang sebenarnya.